Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara di ruang virtual ini dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, atau di beberapa LPTK lebih mengenal dengan sebutan Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Ya whatever. Tapi memang dua-duanya sama, kita mengkaji bidang garapan yang ada di lembaga pendidikan, apakah di sekolah ataupun perguruan tinggi. Dari minggu pertama kita sudah bahas berbagai macam bidang garapan, dan sekarang sampai ke tahap kita akan melihat bidang garapan administrasi ketatausahaan. Apa sebenarnya ketatausahaan? Seberapa penting dan kenapa penting? Terus kenapa kita mesti membahas ini? Siapa yang akan mengelola dan sebenarnya apa prasyarat orang yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini? Kita coba lihat bagian per bagian. Mudah-mudahan ketika Anda tampil menjadi seorang pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di sebuah lembaga pendidikan, Anda tahu persis bahwa ini bukan persoalan main-main. Karena kadangkala kita menganggap yang namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai sesuatu yang ya sekedar yang penting ada. Kajiannya hanya sebatas mengelola atau menata surat menyurat atau segala sesuatu yang sifatnya harian. Padahal lebih daripada itu, ini menjadi jantung bagi sebuah lembaga. Nanti kita akan kaji bahwa dalam konsep ketatausahaan bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat, tapi ada persoalan kerahasiaan, bahkan kerahasiaan negara juga ada di sini. Sehingga itu tadi, ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya kita tinggal menunggu kehancurannya. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi pada lingkup pendidikan yang lebih besar. Khususnya nanti yang ada di tangan Anda, di tangan saudara. Anda akan bisa melihat bagaimana sebenarnya kita tidak pernah atau tidak boleh melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena dalam satu konsep sistem, kalau sekolah adalah bagian dari sistem, maka yang terkecil sekalipun itu memegang peranan yang besar, yang akan membuat atau merusak sistem secara keseluruhan. Jadi dalam sebuah sistem tidak ada peran yang kecil, semuanya memiliki peran yang besar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, baik teman-teman mahasiswa, sekarang kita kaji administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah, atau kalau lebih besar lagi Anda ingin mengkaji ketatausahaan perguruan tinggi, ya sama saja sebenarnya. Nah, pengertian yang kita coba lihat pertama dari tata bahasa. Tata usaha ini ada dua makna, dua kata. Kata pertama adalah tata. Tata artinya ya bahasa kita sebenarnya menata. Artinya suatu peraturan, satu aturan sebenarnya yang harus ditaati. Karena ada proses menata dengan sengaja, proses ingin membuat, mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah usaha. Usaha ini seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang, oleh pengambil kebijakan, oleh lembaga secara keseluruhan. Untuk apa? Untuk tercapainya satu maksud atau tujuan. Tujuan siapa ya? Jelas tujuan lembaga. Jadi kalau kita maknain tata usaha dari retelex bahasa, itu adalah satu peraturan yang terdapat dalam satu proses penyelenggaraan pekerjaan atau kerja di sebuah lembaga. Kalau di sekolah berarti adalah satu proses penyelenggaraan kerja sekolah. Kalau perguruan tinggi ya proses penyelenggaraan kinerja atau kerjanya perguruan tinggi. Jantungnya ada di sini. Sekarang kan muncul dalam pikiran setiap kita, kalau tata usaha adalah satu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga. Berarti apa kegiatannya? Apanya yang dikelola?
Apanya yang ditata? Nah, sederhananya gini, kita ambil satu pendapat yang pendapat Babon. Ini dari teori Babon, dari De Lianggi. Yang sampai saat ini sebenarnya ya konsepnya masih akan seperti itu. Belum ada yang mampu menafikan atau membantah dari pendapat ini tentang makna ketatausahaan. Nah, De Lianggi ini melihat ketatausahaan atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama adalah kegiatan dalam ketatausahaan itu adalah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada atau tadinya cuma sebagian atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terhimpun, menjadi satu informasi yang luar biasa yang ketika diperlukan itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu makna pertama, bahwa dalam kegiatan ketatausahaan menurut De Lianggi adalah kegiatan menghimpun data ataupun informasi. Berarti kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usahawan ini, atau yang menata dalam kegiatan ketatausahaan tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang memberikan makna bagi banyak orang di lembaga. Yang kedua kegiatannya itu adalah mencatat. Pertama menghimpun, yang kedua mencatat. Apa yang dicatat? Ya mencatat tidak hanya sebatas menggunakan bolpen atau tulisan tertulis di atas kertas, tetapi ya sekarang ya dengan sistem yang berkembang, dengan teknologi yang ada, tercatat. Apakah di dalam komputer, di dalam laptop, bahwa segala informasi itu tercatat, ada data yang tersimpan, sehingga ketika diperlukan, dibutuhkan, apakah sebagai pembanding, sebagai pembukti, semuanya ada, semua bisa dikendalikan. Sehingga proses mencatat itu meliputi berbagai macam kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tuliskah, dengan teknologikah, tentang berbagai macam keterangan yang diperlukan. Sehingga apa? Terwujudlah berbagai macam tulisan yang menjadi informasi yang sebenarnya bisa dibaca, bisa dikirimkan, bisa disimpan, bahkan menjadi alat bukti kapanpun diperlukan. Bahkan informasi-informasi yang ternyata penting untuk tahun ini meski 20 tahun yang lalu sebenarnya bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat untuk lembaga. Misalnya tentang data karyawan, data guru, data kepala sekolah, atau data siapapun. Nah, apa kegiatan berikutnya? Kegiatan berikutnya menurut De Lianggi dalam konsep ketatausahaan, kegiatannya adalah mengolah, menghimpun, mencatat, dan yang ketiga adalah mengolah. Apa yang diolah? Ya kalau kita membuat kue ya diolah, berarti seluruh bahan dituangkan, diolah menjadi satu kesatuan sesuai dengan adonannya, sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan kapasitasnya, jumlahnya, takarannya, sehingga dia menjadi satu adonan yang enak. Nah begitu juga dengan mengolah. Mengolah itu artinya adalah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait dengan berbagai macam keterangan, berbagai hal yang sifatnya informasi, dengan maksud menyajikan dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat dan lebih berguna, lebih jelas, yang bisa dipakai oleh siapapun. Sekarang kita lihat apalagi kegiatan menurut De Lianggi dalam administrasi atau manajemen ketatausahaan. Ketatausahaan sekolah ataupun ketatausahaan perguruan tinggi, atau sebenarnya ketatausahaan di mana saja, ya sama. Kegiatannya hampir mirip, mulai dari menggandakan kegiatan pertama, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, dan yang keempat adalah kegiatan menggandakan. Menggandakan berarti membuat dia menjadi ganda, satu menjadi dua, dua menjadi tiga.
Artinya apa? Kegiatan memperbanyak. Memperbanyak dengan berbagai cara atau menggunakan alat sebanyak jumlah yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Ya, apakah melalui fotokopi atau scanning atau apa istilahnya. Ketika itu memang diperlukan dalam proses kebutuhan banyak orang yang ada di lembaga, di sekolah ataupun perguruan tinggi. Apalagi kegiatan berikutnya. Yang kelima, jadi minimal menurut Delianggi ini ada 6 kegiatan. Tadi kita coba lihat, yang pertama adalah menggandakan, yang kedua yang menggandakan, yang keempat yang pertama tadi menghimpun, dan yang kedua adalah mencatat, ketiga mengolah, yang keempat menggandakan, yang kelima mengirim. Artinya itu kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lain atau pihak berikutnya. Artinya memang ada informasi-informasi tertulis ataupun tidak tertulis yang sifatnya memang harus diteruskan, dikirimkan kepada pihak-pihak lain yang terkait, yang menjadi bagian sebagai bentuk kerjasama atau tindak kerja bersama-sama antara satu lembaga dengan lembaga lain atau di dalam lembaga itu sendiri, sehingga informasi itu terkirimkan dengan baik, ada satu kesatuan persepsi yang sama. Dan yang terakhir, menurut Delianggi, kegiatan administrasi ketatausahaan ini adalah ditutup dengan kegiatan menyimpan. Artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga atau punya potensi menguntungkan atau justru merugikan bagi lembaga, itu ditaruh, kegiatannya menaruh dengan berbagai macam cara dan alat yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk diletakkan, disimpan di tempat tertentu. Kalau dulu barangkali apakah sifatnya menggunakan alat map tertentu, disimpan dalam lemari, disimpan dalam ruangan. Kalau sekarang begitu gampang menggunakan perangkat lunak. Bahkan dengan menyimpannya bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun sebenarnya. Jadi lebih sangat efektif ketika menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam proses menyimpan atau secara keseluruhan 6 kegiatan dari ketatausahaan ini, sehingga semuanya menjadi lebih memberikan dampak dan manfaat untuk lembaga atau siapapun memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengan kegiatan ini. Baik, teman-teman mahasiswa, kita coba lanjut. Bagaimana dengan proses? Bagaimana dengan proses administrasi ketatausahaan? Dari dulu sampai sekarang ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Satu, dari proses administrasi ketatausahaan itu ada kaitannya dengan persuratan atau penataan surat menyurat. Maka buku dimanapun kalau sudah bicara ketatausahaan, ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan ini saja. Artinya yang ingin saya luruskan adalah banyak kegiatan, banyak proses dalam administrasi ketatausahaan. Meski dari dulu sampai sekarang intensitasnya memang lebih besar kepada persoalan surat menyurat. Sekarang kita lihat yang surat menyurat dulu. Tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur. Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 garing U1995 tanggal 25 April tahun 95 tentu saja. Ini tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Apa katanya? Menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Dari Kemendikbud kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis terkait dengan manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan, kaitannya dalam konsep administrasi ketatausahaan. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa sumber itu bahwa jenis-jenis surat itu banyaknya minta ampun, sehingga kadang-kadang kita memang tidak semua bisa kenal, bisa tahu, karena saking banyaknya jenis ini itu punya dampak
dan punya maksud yang berbeda. Makanya memang hanya orang-orang yang kapasitas dan bidang garapannya ini, memang pekerjaannya ini yang paling paham soal ini. Maka serahkanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh orang tertentu. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan orang lain, yang menganggap pekerjaannya gampangan lah, mudah lah, tapi coba lakukan. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi kita memang kudu menghargai setiap pekerjaan orang, sekecil apapun. Sehingga proses penghargaan itu dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi, itu memberikan dampak positif dalam proses kerja sama atau bekerja dalam konsep bersama-sama. Nah, jenis-jenis surat paling tidak kita coba lihatlah sedikit. Yang pertama surat dinas. Ini jelas namanya surat dinas, berarti berisi tentang hal penting yang terkait dengan kedinasan atau pemerintahan dan pembangunan, administrasi pemerintah atau pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawah, namanya juga nota, atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat, yang isinya adalah tentang catatan singkat terkait dengan nota, catatan tentang satu pokok persoalan tentang kedinasan. Yang ketiga memo ya udah dari manapun siapapun sudah sangat memahami. Ini diketik, ditulis atau menggunakan tangan oleh atasan kepada bawahan tentang persoalan kedinasan. Surat pengantar, kemudian juga ada surat kawat atau telegram, itu masa lalu. Apakah sekarang masih ada nggak ya? Tapi paling tidak Anda paham lah, paling tidak Anda mengerti, Anda tahu persis maksud dari bagian yang kita bahas kali ini. Ada surat keputusan. Nah, kalau ini sampai sekarang masih, ini sangat kuat maknanya, karena SK atau surat keputusan itu berisi terkait dengan keputusan tentang satu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan ini bisa dijadikan sebagai kendali terhadap sesuatu, sebagai bukti. Nah, bahkan ini bisa disekolahkan. Maksudnya SK-SK tertentu kadang-kadang dimanfaatkan untuk melakukan peminjaman uang di dunia perbankan, karena SK memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Kemudian surat edaran, ada surat undangan, ada surat tugas. Nah, surat tugas bagi kedinasan, bagi PNS misalnya, ini sangat penting, karena setiap pekerjaan yang menuntut perjalanan atau perjalanan dinas atau ada anggaran terkait dengan itu, harus ada isi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang. Untuk apa? Untuk melaksanakan kegiatan. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang misalnya Anda adalah pimpinan sekolah, tiba-tiba Anda berangkat saja begitu tanpa ada surat penugasan, ya nggak bisa. Apalagi kita bawahan, harus ada surat penugasan dari pimpinan. Kemudian adalah surat kuasa. Kalau surat kuasa jelas berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama siapa? Atas nama pemberi kuasa. Misalnya kepala sekolah lagi tidak di tempat, atau rektor tidak di tempat, surat kuasa diberikan kepada siapa? Wakil rektor 1 misalnya, atau wakil bidang akademik, atau di sekolah berarti wakil kepala sekolah bidang, ya terserah dia akan menyerahkan ke siapa, tentu saja atas dasar kepercayaan dari pimpinan. Nah, kalau sudah diterima surat kuasa, berarti hari itu pada saat tertanggal sesuai dengan surat, maka yang bertindak sebagai rektor, yang bertindak sebagai kepala sekolah adalah orang yang diberikan mandat sebagai kepala sekolah atau rektor sesuai dengan surat kuasa yang diberikan tertanggal itu sampai tanggal berapanya. Nah, selama itu yang berpotensi sebagai pimpinan ya bukan pimpinan yang lama, karena surat itu masih memiliki hak yang luar biasa, kekuasaan yang besar untuk menentukan bahwa kepemimpinan itu sudah ada di tangan yang lain. Lagi-lagi soal administrasi ketatausahaan dalam konteks surat menyurat. Ini sekedar mengingatkan atau paling tidak membuat Anda jadi lebih kenal, lebih tahu. Yang tadi sampai nomor 10 kita kenal dengan surat kuasa, nomor 11 ada surat pengumuman. Ya jelas, namanya juga pengumuman, berarti berisi pemberitahuan, berisi pengumuman tentang satu yang disertai dengan pertanggungjawaban atau pernyataan terhadap informasi, terhadap apa yang diumumkan.
Ada juga surat pernyataan, jelas. Ada surat keterangan, oke. Ada berita acara. Nah, kalau berita acara adalah satu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau sebuah kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, itu namanya berita acara. Jadi, misalnya rapat lah. Rapat, maka seorang sekretaris biasanya akan membuat berita acara. Bahwa hari itu sudah berita acaranya paling tidak ada gambaran tentang kegiatan rapat yang dilaksanakan pada hari itu, jam berapa, dihadiri oleh siapa, siapa yang tidak hadir, yang diperbincangkan apa, topiknya apa, halnya apa, diskusinya tentang apa, keputusannya apa. Nah, itu berita acara namanya. Nah, kemudian yang kedua, jadi dalam proses administrasi ketatausahaan itu, kalau yang pertama adalah persoalan surat menyurat, yang kedua ada hal yang ternyata sangat penting, yang jauh lebih penting. Bukan berarti surat menyurat tidak penting, tapi ada hal yang terlupakan selama ini, yaitu persoalan kearsipan, penataan arsip dan kearsipan. Nah, arsip apa artinya? Arsip itu ya naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga manapun, lembaga negara ataupun swasta, dalam bentuk dan corak apapun sebenarnya itu masuk dalam arsip, baik dalam keadaan tunggal, kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Nah, kegiatan pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari azas penataan arsip sampai kepada sistem penataan, prosedur, kemudian peralatan yang digunakan, peminjaman, penyusunan, sampai pemeliharaan arsip. Dan itu kalau tempo dulu, masa-masa sebelum teknologi berkembang, jauh lebih ribet dan lebih mengerikan sebenarnya pekerjaan penataan arsip ini dibandingkan yang hari ini. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan. Bahkan untuk arsip orang butuh banyak sekali ruangan untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Kalau sekarang ya tinggal di satu laptop yang ini, yang letaknya entah di mana di dunia maya, tetapi kita dibutuhkan tinggal sekali dua kali tombol, selesai. Nah, itu lebih menguntungkan ya untuk kondisi sekarang dengan menggunakan aplikasi ataupun teknologi. Jadi lebih memudahkan pekerjaan. Tapi memudahkan bukan berarti semudah itu juga pekerjaannya. Intensitasnya dan karakteristiknya menjadi lebih besar dan lebih ribet sebenarnya, tapi mudah bagi orang yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, kita coba bahas lebih lanjut tentang kearsipan atau penataan arsip ini. Apa yang mesti kita coba bahas? Yang pertama tadi, dalam kearsipan atau penataan arsip itu kita tahu namanya azas penataan arsip. Ada azas sentralisasi, ada azas desentralisasi, ada juga azas gabungan antara sentral dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Azas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sementara desentralisasi, azas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit-unit yang ada dalam organisasi. Jadi sebanyak itu unit, maka sebanyak itu sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Sementara gabungan ya gabungan di antara keduanya, gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, itu azas yang pertama. 3 azas yang dimanfaatkan maksudnya. Yang kedua, gimana dengan sistem penataan arsip? Nah, sekarang kita lihat terkait dengan sistem penataan arsip. Nah, sistem penataan arsip ini dari dulu sampai sekarang ya barangkali pengelompokannya masih sama. Belum ada sesuatu atau something new yang membuat dia berbeda atau berubah. Ada beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator ataupun para tata usahawan. Yang pertama, mereka mengelompokkan penataan arsip itu berdasarkan masalah. Jadi masalah-masalah yang sejenis, masalah-masalah yang serupa itu dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua, berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad ya kategorinya A ya untuk judul atau topik yang sama itu berada dalam
jenis yang A, maka semua A, maka kejar ke sana. Penyimpanannya di satu tempat yang sama. B sampai Z, ya begitu, namanya juga alfabet. Kemudian juga berdasarkan tanggal yang masuk hari ini bulan atau tanggal 1 gitu ya. Atau per bulan Januari, maka seluruh bulan Januari itu ada di sini. Atau per tanggal 1, maka semua tanggal 1 ada di sini. Bulan berapa, tahun berapa itu berbeda tanggalnya. Kemudian juga ada berdasarkan nomor ya, pengkodean nomor ya tentu saja mereka yang tahu. Nomor surat masuk berarti kategori surat yang bagian surat masuk ya segini, maka ada di sini. Surat keluar nanti akan ada di sini. Atau pengkategorian nomor 1 sampai sekian ada di kelompok ini, nomor 2 sampai sekian ada. Ya begitu. Berdasarkan nomor. Dan yang berikutnya adalah sistem penataan arsip berdasarkan wilayah. Wilayah ya berarti dari tempat mana asal surat itu atau asal arsip itu berada, maka wilayah itu misalnya wilayah Padang, maka Padang itu ada di sini. Nanti 50 kota ada di sini, Payakumbuh ada di sini, Solo ada di sini. Nah, nanti kalau sudah berkembang provinsi, maka provinsi mah lain lagi. Sumatera Barat di sini, Sumatera Utara di sini, nanti kalau Jawa lain lagi. Nah, itu dalam rangka apa? Sistem namanya juga sistem penataan. Sistem menata arsip itu memudahkan, menggampangkan si pengelolanya untuk kembali menemukan berbagai arsip yang diperlukan kapan dan dimanapun. Nah, jadi lebih sederhana lah, sama saja ketika secara personal kita adalah arsiparis lah. Setiap kita adalah arsiparis. Kenapa? Setiap kita memiliki arsip sendiri. Seperti saya punya satu lemari yang memang khusus untuk ada box-boxnya. Misalnya adalah surat-surat asli itu di satu tempat, asli semua. Kemudian yang fotokopi, yang sudah legalisir lain lagi, yang fotokopi lain lagi. Malah ada yang didesain berdasarkan apa? Untuk pendidikan di sini, untuk kepentingan bisnis di sini, untuk kepentingan lain di sini. Jadi tinggal lihat, ketika memang diperlukan kita dengan cepat ngambil, lebih mudah, lebih gampang. Bahkan dengan tutup mata sekalipun kadang-kadang kita bisa tahu. Kadang-kadang saya misal menyuruh anak ketika ada yang lagi di kamar, kakak tolong ambil di kotak itu yang ada huruf C-nya, bawa aja boxnya ke sini. Nah, itu tujuannya adalah membuat kita menjadi lebih sederhana, lebih gampang memanfaatkan. Nah, itulah yang namanya sistem penataan arsip. Berikutnya prosedur penataan arsip. Kalau tadi sudah sistem, sekarang prosedurnya. Prosedur itu dimanfaatkan dalam konteks yang pertama adalah meneliti arsip yang akan disimpan. Jadi memang prosedurnya itu adalah mau tidak mau harus ditata, dilihat, dianalisis. Yang pertama dianalisis itu apa? Meneliti arsip yang akan disimpan. Ini perlu disimpan atau enggak gitu. Berarti diteliti dulu, dilihat dulu. Ada arsip yang sebenarnya ya udah jadi sampah saja, atau sesuatu yang bermanfaatnya cuma hari ini doang. Tapi kalau arsip yang sifatnya sejarah, yang sifatnya rahasia, atau yang sifatnya jangka panjang, itu disimpan. Kategori penyimpanannya juga ada. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Arsip itu sudah dikelompokkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasi arsip, kemudian apa? Mengindeks arsip. Nah, ini ribet juga kalau bukan kita pelakunya. Kemudian menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang sudah kita tetapkan. Yang ternyata tidak kalah penting dalam tata usaha, proses tata usaha, ketatausahaan sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga, ternyata masuk dalam kategori tata ruang kantor atau sekolah. Menata ruang kantor, menata ruang sekolah, menata ruangan yang ada di lembaga. Ini kaitannya dengan ritme kerja, garis kerja. Ada keuntungan kerugian ketika tidak dimanfaatkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nanti kita coba lihat bagian per bagian apa saja. Yang pertama soal pedoman letak. Menurut saya gini, kantor adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, dan itu menjadi tempat diselenggarakannya tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak hal, mulai dari pegawai, perabot kantor, mesin kantor, alat-alat kantor, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari kebutuhan dari
pelaku-pelaku atau orang-orang atau subjek-subjek yang ada di kantor ketika menyelesaikan pekerjaannya. Nah, karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan juga harus diperhatikan sedemikian rupa. Tidak bisa seenaknya. Untuk apa? Demi kelancaran proses aktivitas kantor yang kita maksudkan. Yang kedua, kalau tadi pedoman letak, maka yang kedua dalam tata ruang kantor itu yang masih difikirkan oleh pengambil kebijakan atau pengambil keputusan adalah azasnya. Azas tata ruang kantor. Ternyata tata ruang kantor pun memiliki azas. Apa? Dan ini terkait dengan ritme pekerjaan, hubungan satu bagian per bagian yang lain. Jadi kalau tidak perhatikan, rugilah sebenarnya. Kita akan kehilangan efektivitas dan keefisienan waktu. Merugikan sebenarnya secara garis besar untuk kantor atau untuk lembaga, karena kaitannya dengan efektivitas pekerjaan. Yang pertama, azas jarak terpendek namanya. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian satu pekerjaan kantor menempuh jarak terpendek atau sependek-pendeknya, yang kita anggap paling pendek lah. Sehingga apa? Energi, proses menjadi lebih cepat. Yakni caranya apa? Dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan menjadi tugas pegawai, dan titik yang satunya lagi meja tugas pegawai. Jadi menghubungkan dua titik. Titik pertama dan seperti garis lurus nih. Titik pertama ini meja pegawai. Yang titik kedua meja tugas pegawai lainnya. Jadi kalau saya di sini ada kaitannya dengan bagian yang lain, maka seharusnya yang terkait ini ada di sini. Jadi dia lebih cepat ya. Misal soal surat yang masuk, saya yang menganalisis, kemudian ternyata bagian yang lain adalah orang yang akan meneruskan surat ini kepada siapa? Apakah akan langsung masuk ke ruang pimpinan atau ke... Jadi mereka yang akan membagikan, maka surat ini akan jauh lebih cepat ketika langsung, udah tinggal cepat langsung ke sebelah. Atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait secara utuh menjadi satu bagian. Sehingga apa? Ini harusnya menjadi tim kerja sehingga mejanya jadi berdekatan. Jadi jangan sampai satu pekerjaan baru akan selesai pekerjaan yang lain ketika ini mesti jalan dulu ke ruang yang lain. Nih, udah silakan dilanjutkan. Ya nggak bisa begitu. Ini namanya tidak memanfaatkan jarak terpendek. Nah, yang kedua azasnya apa? Azas segenap ruangan. Segenap ruangan berarti kan secara keseluruhan. Nah, tata ruang kantor yang baik itu mempergunakan semaksimal mungkin keseluruhan ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Istilah orang sekarang al-mubazir. Artinya gini, selagi ada ruangan yang bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Untuk apa saja? Demi kelancaran ritme pekerjaan atau proses kerja di lembaga tersebut atau di kantor tersebut. Mudah-mudahan masih kuat. Anda atau saudara masih sabar mendengarkan. Apakah ini menjadi satu hal yang penting buat saudara, tapi paling tidak untuk menambah wawasan dan cakrawala Anda tentang bidang garapan ketatausahaan. Karena untuk hari ini mungkin tidak terlalu penting, tapi suatu saat kalau Anda adalah pengambil kebijakan di sebuah lembaga, ini kadang-kadang justru menjadi poin sentral, apakah akan merusak atau justru memperbaiki kinerja Anda dalam konteks mengelola sebuah lembaga. Nah, kita masih dalam kaitannya tata ruang kantor atau tata ruang sekolah yang tadi. Yang ketiga azasnya itu adalah azas perubahan suasana tempat kerja. Perubahan suasana kadang-kadang menjadi penting. Kenapa? Karena kalau lama-kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun begitu aja suasananya, kadang-kadang bisa menurunkan motivasi, atau justru menjadi terbiasa ya begitu-begitu saja, standar, motivasi tidak menjadi naik.
tapi perubahan yang dilakukan secara berkala, apakah penataannya, pengelolaannya, letak mejanya, letak kursinya, letak ruangannya, padu padan warnanya dirubah, bunganya ditambah, susunannya diperbaiki, itu suasana memberikan dampak positif bagi energi baru yang keluar dari diri kita. Jadi pekerjaan pun jadi lebih semangat. Sama aja di rumah misalnya, apakah cat ruangan yang kita ganti ataupun warna tertentu atau letak barang, letak lemari, letak meja, itu memberikan nuansa kok jadi lebih sedap gitu. Makanya ibu-ibu rumah tangga tidak sekali 2 bulan, 3 bulan, sekali 1 semester, 6 bulan pasti ada aja yang berganti susunan letak padan, kadang-kadang padu padan warna, kadang-kadang rumah secara keseluruhan catnya bisa diganti dalam 6 bulan atau 1 tahun. Ini dalam rangka memunculkan itu tadi, semangat baru. Nah, jadi azas perubahan susunan tempat kerja namanya. Ini penyusunan tata ruang kantor yang baik menurut saya, memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, menelan waktu, proses pekerjaan sedang berjalan. Jadi tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen. Jangan permanen, ruangan disekat-sekat dengan permanen, masa bakal akan dibobol, ya nggak mungkin, merugikan dari sisi energi, biaya, waktu, tenaga. Tapi coba kalau dibikin lempeng, lepas, dan itu sifatnya parsial, menjadi lebih enak, lebih fleksibel untuk digonta-ganti, sehingga tidak memakan waktu, biaya, dan energi yang lebih besar lagi. Tapi suasana menjadi berubah. Nah, termasuk persoalan lighting, pencahayaan, itu masuk dalam kategori ini. Kemudian tata ruang kantor yang berikutnya apa? Lingkungan fisik. Nah, ini kudu diperhatikan juga nih para pengambil kebijakan. Bahkan kita sebagai karyawan, misalnya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegawai, kadang-kadang lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi. Artinya apa? Lembaga pendidikan hendaknya mulai memperhatikan, sedikit aware terhadap lingkungan fisik di dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja itu dapat menghemat berbagai macam pengeluaran dan juga tenaga. Sebab kenapa? Sebab pegawai menjadi lebih energik, lebih bersemangat dan sehat. Kadang-kadang bisa lebih sehat loh. Yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk bekerja, untuk menciptakan ide, gagasan, inovasi untuk kemajuan lembaga. Tapi itu tadi namanya juga lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini berkaitan dengan keseluruhan fisik yang ada di tempat kita. Makanya pengelolaan, lighting, pencahayaan, tata letak gitu, tata letak meja, peralatan, mesin, itu sangat mempengaruhi. Ventilasi udara. Nah, ini akan memberikan semangat baru bagi karyawan atau pegawai yang ada di lembaga tempat kita bekerja. Nah, pertanyaan terakhir yang harus kita jawab, kalau untuk sekolah atau untuk perguruan tinggi, apakah dosen dan guru itu punya peran dalam administrasi atau manajemen ketatausahaan? Banget. Kenapa? Karena mereka ujung tombaknya, mereka yang bekerja lebih banyak. Maka semuanya harusnya ikhwalnya, paling tidak guru dan dosen memberikan masukan, didengarkan masukan-masukan, karena mereka yang lebih banyak bekerja. Mereka yang lebih banyak memanfaatkan waktu dan lebih banyak posisi atau keadaan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan selama proses 1 hari itu, waktunya jadi lebih banyak di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Sehingga harusnya nuansa atau kondisi-kondisi dalam kantor itu membuat mereka menjadi lebih nyaman. Jadi dengarkan masukan-masukan mereka karena mereka terlibat dalam segala hal. Kemudian apalagi mulai merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah, itu duduk bersama dengan guru dan dosen, masukan-masukan lagi, karena mereka paling tahu kelas itu gimana, penataan siswa gimana, lemari harusnya di mana, pencahayaannya seberapa ini, dan kalau sudah jam-jam tertentu gimana proses mengajar, gimana panasnya ruangan. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang meski pengambil kebijakan sekalipun kalau dia tidak ada di ruangan yang sebenarnya menjadi tempat
dari pekerjaan itu dilakukan. Kalau sekolah dan perguruan tinggi otomatis hampir sebagian besarnya adalah proses tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar, apakah di kelas atau di labor. Nah, itu menjadi bagian sentral sehingga peran guru menjadi tidak sedikit. Nah, kemudian merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru, peran guru juga dalam hal menyelidiki berbagai buku sumber sebagai bahan-bahan pembelajaran, apalagi dalam hal surat menyurat ternyata di lingkungan sekolah berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah. Bahkan sebenarnya guru itu memiliki potensi untuk menata arsip, tapi bukan pekerjaan mereka untuk menata arsip di sekolah, tetapi untuk memberikan masukan ketika mereka butuh ini. Loh, kok susah banget nyarinya? Kenapa? Harusnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang akademik yang sifat ini harusnya ditaruhnya di sini nih. Nah, masukan-masukan itu menjadi potensi besar bagi guru dan para administrator atau para apa sih istilahnya, tata usahawan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan itu untuk bekerja secara bersama-sama. Cuman persoalannya ini tadi, persoalan yang paling kelihatan, apalagi sekolah, jangankan sekolah perguruan tinggi juga begitu. Kadang-kadang yang duduk melakukan itu, yang pekerjaan itu bukan orang dengan kapasitas, dengan latar belakang pendidikan yang semestinya. Kadang-kadang mereka adalah tenaga kontrak yang cuma tamat SMA atau yang diangkat dari bagian per bagian pekerjaan karena rasa penghormatan, karena sudah bekerja terlalu lama sehingga ditempatkan di bagian itu. Sehingga mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa pekerjaan mereka tuh sebenarnya bukan sesederhana itu, sulit. Jangankan untuk persoalan yang lain, soal mengantarkan surat yang sifatnya harian, daily, yang sudah menjadi tugas-tugas atau makanan, itu bisa salah alamat, salah tempat, atau salah memberikan. Bahkan ada surat-surat yang sebenarnya tertanggal itulah kegiatan itu dilakukan, itu datangnya bisa terlambat. Maka nggak bisa untuk pekerjaan sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Karena selama ini ada asumsi bahwa kita menganggap pekerjaan-pekerjaan tertentu itu kadang-kadang tidak terlalu penting. Jadi ini sekedar masukan untuk saudara, para calon administrator atau calon pengambil kebijakan di dunia pendidikan, nantinya calon pimpinan. Yuk kita mulai menghargai satu bagian per bagian pekerjaan orang lain. Setiap unit punya makna, setiap orang punya persepsi yang seharusnya dihargai satu sama lain. Kalau dia adalah menjadi satu sistem bersama, maka tidak ada sistem yang tidak penting, tidak ada bagian yang tidak penting. Jadi kalau sudah muncul penghargaan, maka pekerjaan itu dilakukan enak secara bersama-sama pula. Oke, saya pikir cukup demikian. Barangkali ini menjadi masukan sekaligus peringatan untuk kita semua sehingga memberikan dampak dan efek yang baik bagi dunia pendidikan. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.